Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Sukma Sari Azizah. Kali ini saya akan membuat podcast tentang kewajiban menuntut ilmu. Ilmu merupakan sebuah kunci akan segala kebaikan serta pengetahuan. Ilmu menjadi sebuah sarana untuk bisa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah kepada kita. Tidak akan sempurna akan keimanan serta tak sempurna pula amal kecuali dengan keutamaan sebuah ilmu. Dengan ilmu Allah disembah, dengannya juga hak Allah dijalankan, serta dengan ilmu pula agamanya disebarkan. Hal ini yang sebuah membuat kebutuhan pada sebuah ilmu lebih besar serta dibandingkan kebutuhan pada makanan serta minuman. Sebab pada keberlangsungan agama serta dunia bergantung dengan ilmu. Manusia akan lebih memerlukan ilmu daripada sebuah makanan juga minuman. Karena pada makanan dan juga minuman hanya dibutuhkan sebanyak 2 hingga 3 kali sehari. Sedangkan ilmu terus diperlukan pada setiap waktunya. Sebagian dari antara kita mungkin bisa menganggap bahwa dalam hukum menuntut ilmu agama hanya sekedar sunnah, yang artinya akan mendapat pahala untuk mereka yang melakukannya serta tidak akan berdosa bagi siapa saja yang meninggalkannya. Menuntut ilmu memiliki arti ikhtiar atau sebuah usaha dalam mempelajari sebuah ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, dengan tujuan agar ilmu tersebut dapat bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Ilmu dunia berfungsi untuk memudahkan dalam hidup di dunia, sedangkan untuk ilmu akhirat sendiri dicari agar manusia dapat memiliki tuntunan serta tidak tersesat dalam sebuah kebatilan. Karena dalam manusia sejatinya tujuan akhirnya yaitu akhirat, serta untuk bisa mendapatkan akhirat tentu perlu harus belajar dalam ilmu agama. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya pada kepergianmu pagi hari untuk dapat mempelajari satu ayat dari kitab Allah itu lebih baik untukmu daripada kamu sholat sebanyak 100 rakaat. Dan sesungguhnya dalam kepergianmu pada pagi hari untuk mempelajari satu bab dari sebuah ilmu, baik diamalkan maupun tidak, itu akan lebih baik untukmu daripada sholat 1000 rakaat." Tidak sedikit ayat dalam Al-Quran serta hadis Rasulullah SAW yang mengutamakan wajib belajar. Bahkan dalam kedudukan orang yang sedang menuntut ilmu disamakan dengan orang yang sedang berjihad. Mengutip dalam buku Pendidikan Islam kelas 10, coba perhatikan dalam wahyu pertama yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia juga yang telah menciptakan antara manusia dari segumpal darah. Bacalah serta Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Dalam ayat tersebut ada sejumlah kata yang menguatkan perintah dalam belajar serta menuntut ilmu, yaitu bacalah, yang mengajarkan dengan pena, serta mengajarkan apa yang tidak diketahui. Menuntut ilmu tidak akan dibatasi untuk para laki-laki saja, karena para wanita pun memiliki hak yang sama dalam menuntut ilmu. Seluruh gender memiliki hak serta kewajiban karena sama-sama menjadi orang khalifah maupun wakil Allah di muka bumi, sekaligus juga menjadi seorang hamba yang taat. Sebagai seorang khalifah, tentu manusia akan membutuhkan ilmu untuk bisa menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga untuk sebagai hamba memerlukan sebuah ilmu yang memadai supaya bisa jadi hamba abid yang baik serta taat. Mustahil untuk menjadi khalifah tanpa sebuah ilmu pengetahuan yang cukup untuk bisa mengelola serta merekayasa kehidupan di bumi ini, maka dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Sebagai contoh, untuk sholat saja perlu dalam ilmu mencari kiblat, kemudian mencari waktu yang tepat kapan untuk menjalankan sholat 5 waktu. Juga ilmu dapat membangun masjid yang benar, serta membangun tempat wudhu yang baik dan lainnya. Tak ada sebuah batasan pada tempat serta waktu dalam proses mencari ilmu.
Bahkan terdapat sebuah ungkapan Arab yang menyebutkan tututlah ilmu sampai ke negeri Cina. Islam tentunya juga mengajarkan menuntut ilmu itu dimulai sejak lahir hingga ke liang lahat. Maka belajarlah mulai kecil hingga akhir usia. Jangan merasa malu dalam belajar walaupun sudah berumur. Hukum dalam menuntut ilmu. Ilmu seperti apa yang harus dan wajib dipelajari oleh warga umat Islam? Tentu bahkan sebuah ilmu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan dunia serta akhiratnya. Terdapat ilmu yang tidak wajib dipelajari, bahkan hukumnya haram serta berdosa bila dipelajari. Untuk sebuah ilmu yang bermanfaat, maka dalam mempelajarinya akan memberikan sebuah konsekuensi pahala. Berikut ini beberapa hukum menuntut ilmu yang wajib seperti dilansir pada halaman Kemendikbud. Yang pertama, fardu kifayah. Hukum fardu kifayah ini berlaku pada ilmu yang perlu ada pada kalangan ulama Islam, agar tidak hanya kaum di luar Islam yang dapat menguasai ilmu tersebut. Misalnya, seperti ilmu kedokteran, ilmu falak, perindustrian, ilmu bahasa, ilmu komunikasi, ilmu nuklir, ilmu komputer, serta lainnya. Yang kedua, fardu ain. Hukum ini akan berlaku bila ilmu yang dimaksud dilarang untuk ditinggalkan oleh para umat Islam pada segala situasi serta kondisi. Sebagai contohnya, ilmu agama Islam, ilmu dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh sifatnya, serta ilmu tata cara beribadah, serta yang terkait pada kewajiban sebagai Muslim. Adab menuntut ilmu dalam Islam. Selain memiliki beberapa keutamaan dalam menuntut ilmu, dalam Islam juga diajarkan bagaimana adab seorang saat menuntut ilmu agar ilmu yang sedang ia pelajari dalam membawa banyak berkah bagi kehidupan. Seperti kata Imam Malik pada kaum Quraisy, yaitu sebagai berikut, yang artinya, pelajarilah ilmu adab sebelum mempelajari sebuah ilmu. Dalam pesan tersebut dapat diketahui sangat penting saat mempelajari sebuah adabnya terlebih dahulu sebelum seseorang dapat dalam menuntut ilmu. Berikut ini merupakan adab-adab yang menuntut ilmu yang perlu kita ketahui. Yang pertama, niat lillahi ta'ala. Di saat kita hendak untuk menuntut sebuah ilmu, niat utama kita harus karena Allah. Seperti dalam firman Allah pada surah Al-Bayyinah ayat ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal untuk mereka tidak disuruh kecuali untuk menyembah kepada Allah dengan cara memurnikan ketaatan kepadanya saat menjalankan agama yang lurus, serta supaya mereka mendirikan sholat, juga menunaikan zakat, serta yang demikian itulah agama yang lurus. Yang kedua, selalu berdoa pada saat menuntut ilmu. Nomor 3, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ketika dalam menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh serta selalu antusias untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tuntutlah atas ilmu seolah-olah tidak pernah kenyang atas seluruh ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita bisa bersungguh-sungguh serta selalu antusias untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tuntutlah atas seluruh ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan terus untuk bisa menambahkan ilmu kita. Rasulullah SAW bersabda, terdapat dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu untuk orang yang rakus atas ilmu serta tidak pernah puas atasnya, serta orang yang rakus dengan dunia juga tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nomor 4, menjauhi maksiat. Agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta penuh berkah, sehingga kita harus menjauhkan diri dari maksiat. Karena maksiatlah yang akan membuat otak kita menjadi sulit untuk bisa berkonsentrasi,
sehingga ilmu yang kita tangkap ini akan sulit dipahami. Yang kelima, jangan sombong ketika menuntut ilmu. Bila ingin mendapatkan sebuah ilmu yang bermanfaat, sebaiknya kita perlu rendah hati. Jangan merasa sombong apabila kita sudah merasa cukup dengan semua ilmu yang sudah kita miliki. Seperti yang dikatakan Imam Mujtahid seperti di bawah ini. La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Yang artinya dua orang yang tidak belajar ilmu, yaitu orang yang pemalu serta orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari secara mu'allaq. Nomor 6, memperhatikan guru ketika menuntut ilmu. Wa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Artinya, dan ketika dibacakan Al-Quran, maka simaklah baik-baik serta perhatikanlah dengan tenang supaya kamu mendapatkan rahmat. Menyimak dari ajaran guru maupun seseorang yang sedang mengajarkan ilmu kepada kita menjadi sebuah adab dalam menuntut ilmu. Jangan berbicara maupun melakukan hal lain yang tidak berhubungan sama sekali dengan alur pelajaran yang disampaikan ketika menuntut ilmu. Maksudnya kita perlu fokus mendengarkan serta menyimak. Keutamaan menuntut ilmu. Dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman, maka ketahuilah atas ilmu Allah bahwasanya tidak ada Allah Tuhan yang berhak untuk disembah dengan baik kecuali Allah, serta mohonlah ampunan terhadap seluruh dosa-dosamu. Maka dari itu ada beberapa banyak keutamaan menuntut ilmu bagi semua orang-orang yang bersungguh-sungguh saat mengerjakannya. Karena dalam memiliki keutamaan yang amat besar serta mulia, di antaranya keutamaan menuntut ilmu adalah: yang pertama, ilmu adalah warisan para nabi. Rasulullah bersabda, dan dalam sesungguhnya Nabi tidak pernah mewariskan uang emas serta tidak pula uang perak, namun untuk mereka yang telah mewariskan ilmu atau ilmu syar'i, barang siapa yang telah mengambil atas warisan tersebut, maka sesungguhnya ia sudah mengambil pada bagian yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Hal ini menunjukkan bahwa dalam keutamaan menuntut ilmu ini akan lebih tinggi daripada uang serta emas yang dalam sifat materi. Karena ketika seseorang memiliki ilmu serta hingga mengajarkannya, maka dalam hal tersebut akan menjadi sebuah amal jariah yang terus mengalir bahkan ketika orang tersebut sudah meninggal dunia. Yang kedua, menuntut ilmu merupakan sebuah jalan menuju surga. Surga merupakan hal idaman bagi setiap muslim. Bahkan ia pun menjadi sebuah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi banyak amalan saleh yang banyak dilakukan oleh umat Islam. Sehingga ketika Allah menjadikan ilmu tersebut sebagai jalan utama menuju jalan surga, maka hal ini menunjukkan akan besarnya keutamaan dalam menuntut ilmu. Hal tersebut juga sudah mendapatkan landasan syar'i karena berdasarkan dalam sebuah hadis ketika Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meniti sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah juga akan memudahkan bagi untuk jalan menuju surga. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, Allah akan meninggikan derajat. Terkait dalam keutamaan sebuah menuntut ilmu satu ini, dalam Al-Quran sendiri Allah akan berfirman, Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian serta orang-orang yang diberi ilmu sebanyak beberapa derajat. Al-Mujadalah ayat 11. Mengenai tafsiran atau arti dalam ayat ini, Imam Syaukani berkata, dan makna ayat ini bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dari orang-orang yang tidak beriman, serta mengangkat beberapa derajat bagi orang-orang yang berilmu serta beriman dari orang-orang yang hanya dengan beriman. Maka barang siapa yang menggabungkan antara iman serta ilmu, maka Allah akan mengangkat beberapa derajat atas imannya, lalu Allah mengangkat derajatnya atas seluruh ilmunya. Yang keempat, Allah ingin memberi kebaikan.
Menjadi keutamaan menuntut ilmu selanjutnya terkait hal ini dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan menjadikan paham akan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Abdul Aziz bin Baz menafsirkan mahfum, makna tersirat dari hadis ini bahwasanya orang yang tidak memahami agama berarti orang itu termasuk orang yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah, dan kami mohon perlindungan kepada Allah dari hal seperti itu. Yang kelima atau poin paling akhir, manfaat yang akan terus mengalir walaupun sudah meninggal. Rasulullah bersabda, apabila anak serta cucu Adam meninggal dunia, maka akan terputuslah amalannya kecuali dengan 3 jalur: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta anak solih yang senantiasa akan mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang tidak ingin terus-menerus untuk bisa mendapatkan pahala walaupun telah meninggal dunia, hal tersebut akan didapatkan oleh orang yang telah bersungguh-sungguh saat menuntut ilmu, karena ilmu tersebut tidak hanya bermanfaat untuk dirinya, namun juga berpengaruh untuk orang lain. Keutamaan dalam ilmu ini sebaiknya bisa sebab untuk para setiap muslim senantiasa bersemangat serta bersungguh-sungguh dalam perjalanan menuntut ilmu. Wajib untuk setiap pelajar yang bersungguh-sungguh, terus-menerus, serta komitmen, tidak berhenti jika tujuannya dalam menuntut ilmu dapat tercapai. Sebagaimana dalam firman Allah Quran Surah Maryam, yang artinya, wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan kuat, serta dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 69, yang pada artinya, dan pada orang-orang berjuang untuk bisa mencari keridhaan kami, niscaya kami akan tunjukkan mereka jalan-jalan menuju kita. Kesungguhan di dalam belajar serta memperdalam sebuah ilmu bukan hanya dalam sebuah belajar semata, namun dalam kesungguhan ini juga diperlakukan kesungguhan dari 3 orang, yakni pelajar, murid, guru, serta orang tua. Apabila murid, guru, serta orang tua bersungguh-sungguh, insya Allah dalam hal tersebut akan berhasil. Kesulitan menuntut ilmu dalam belajar akan bisa selesai. Manusia yang diperintahkan Allah untuk belajar serta menuntut ilmu, hanya saja memang kualitas terhadap akal manusia itu dengan kapasitas yang berbeda-beda. Kesungguhan inilah yang menjadi sebuah kunci. Dengan kesungguhan tersebut, sesuatu yang sulit akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.